Syukur bagimu ya Tuhan Yesus atas kedatangan Tuhan Allah yang ramah yang rahim. Syukur bagi bersyukur jika selama sepekan kami menyertai kami dalam beraktivitas, dalam mencari nafkah, dan pada hari yang indah ini menghidupkan kami untuk menikmati kasih yang dari Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap jemaat yang hadir Tuhan memberkati, setiap kami yang berada di sini menikmati kasih yang dari Tuhan untuk kami memuji kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Terlebih berkat firman Tuhan supaya menjadi bekal bagi seluruh untuk apa yang kami lakukan ke depannya, supaya seluruh jalan hidup kami diberkati Tuhan. Oleh karena itu mari Tuhan yang menyertai pribadi kami ini, setiap kami yang melayani
persembahkan satu pujian buat Tuhan. Ya, biar kita sama-sama belajar pujian ini, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jawaban dalam hidup kita, dalam setiap apapun yang kita alami. Kita percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Haleluya. Si
kami siap untuk mendengar. Tabur benih firman-Mu di hati kami, Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita karena perkataan-Mu adalah perkataan kehidupan. Terima kasih, bersyukur kepadamu untuk boleh berbakti pada pagi hari ini. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kerinduan mencari akan Engkau, Tuhan. Pada waktu kami mendekat, Engkau pun mendekat kepada kami. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan, Ibu Saudara, apa kabarnya? Luar biasa. Minggu Tuhan harusnya setiap hari luar biasa. Seperti cecep, tahu ya cecep? Saban hari itu heran-heran dalam mengikut Tuhan, ajaib sekali. Hari ini kita mau belajar seperti yang Tuhan Yesus lalui dalam hidupnya. Belajar menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita akan membaca dari Matius 3 ayat 13. Tolong ditayangkan, menggenapkan. Saudara, saya bacakan firman Tuhan dari Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, oleh Yesus, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita, artinya Yohanes dan saya, kata Tuhan Yesus, demikianlah sepatutnya kita, saya, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menuruti apa yang Tuhan Yesus katakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu, pada waktu itu juga langit terbuka, dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka datanglah Yesus dari Galilea sampai ke Surga. Dia itu selalu connect dengan Bapaknya. Dituntun kemana saja nurut. Dan pagi ini kita belajar untuk menggenapkan seluruh, bukan sebagian kehendak Allah, tetapi seluruh kehendak Allah. Kita mau belajar menggenapkan, artinya Tuhan punya karep di dalam hidup kita. Kita harus ngerti. Sudah jadi anak Tuhan, kita harus ngerti. Oh, ini yang karepnya Tuhan. Saya mau berjalan menggenapkan bukan sebagian, tetapi seluruh kehendak dari Allah. Dan Yesus untuk menggenapkan tadi, dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes Pembaptis bilang, jangan aku yang baptis, kamu yang baptis aku levelnya terlalu rendah, engkau yang membaptis. Yohanes tahu level daripada Tuhan Yesus itu anak Allah yang turun ke bumi, walaupun dia
belum bertemu, saudara. Bagaimana bisa tahu itu? Kita lihat, saya mau membacakan dari Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 29. Firman berkata begini, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, Yohanes berkata pada waktu dia lihat Tuhan Yesus datang kepada dia, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah, sambil menunjuk Tuhan Yesus, dialah yang ku maksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebetulnya Yohanes Pembaptis lahir dulu atau Tuhan Yesus lahir dulu? Yohanes Pembaptis. Tapi dia kan anak domba Allah, sudah ada sebelum aku ada. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Dia mengaku, Yohanes Pembaptis mengaku, aku tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia, yaitu Yesus, dinyatakan kepada Israel. 32. Dan Yohanes memberi kesaksian. Katanya, Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Jadi Yohanes sudah melihat sebelumnya. Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tidak mengenal Yesus, tapi dia, Yesus, yang Bapa mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku. Sebelum kamu ketemu Tuhan Yesus, Tuhan sudah berfirman kepada dia, kepada Yohanes Pembaptis. Apa? Aku tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, yaitu, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Jadi saudara, sebelum Tuhan Yesus dibaptis, itu Bapak sudah kasih tahu nanti tandanya kalau Yesus dibaptis ada Roh yang turun, Allah yang turun. Itu sudah dikasih tahu. Jadi dia melihat apa yang dia dengar terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita balik lagi, lalu ayat Matius pasal 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ajaib sekali, firman itu sudah tahu apa yang di depan dan dinyatakan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pada waktu baca firman, nanti Tuhan menyatakan hal-hal yang di depan yang akan terjadi dalam hidup saudara. Karena itu pada waktu ditanyakan apa kabar, luar biasa, mulai berkata-kata yang ajaib dari Tuhan. Jangan lihat, aduh saya lagi sakit, saya lagi tidak punya uang, saya anak yang bermasalah. Tidak. Perkataan-perkataan kita menentukan.
Jadi lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, Tuhan Yesus ini baru awal sebelum dia melakukan pelayanannya di bumi, umurnya kurang lebih 30, baru mulai. Dan Tuhan bilang begini, inilah yang aku kasihi, kepadanya aku senang banget gitu. Aku berkenan kepada dia. Saudara, baru mulai pelayanan, belum ada hebat-hebatnya kelihatan. Air dirubah jadi anggur, orang lumpuh dibangkitkan, orang buta dicerikan, belum melakukan apa-apa, tetapi Bapa di surga sudah bilang, senang sekali sama dia. Hatiku berkenan kepada dia. Karena apa? Karena ketaatannya, saudara. Dia taat menunggu sampai umur 30, umur 25. Wah, hebat sekali di sini. Sudah kepengen pelayanan, tetapi Bapak belum kasih petunjuk untuk mulai. Saudara, kalau bisa, tetapi tidak dilakukan, itu hebat. Bisa belikan anak sepeda motor umur 12, anaknya harus pintar, apalagi di kampung-kampung udah ada polisi ya, kemana-mana susah dibelikan motor. Saudara, kalau ngikutin aturan 17 baru di motor, punya duit ini tidak dibelikan, itu namanya taat kepada aturan yang ada. Ada orang yang di Cirebon, ya senang sekali anaknya 15 sudah pintar naik motor, dibelikan, gelandang tubuhkan mati, saudara. Jadi ini Bapak bilang, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ngenteni sampai umur 30 itu perjuangan di sini. Ini sekeplok sininya, kepengen melakukan, tetapi tidak mau melakukan. Jadi ketaatan itu penting sekali, ketaatan dalam hidup. Pada waktu dia bilang sama Yohanes Pembaptis, kita, kamu dan saya sepatutnya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sekali lagi, dia bilang sama Yohanes, kan Yohanes dia bilang, aku yang bagus, kau yang bagus. Ngomongin sama Tuhan Yesus, menurut sama Bapa di surga, kita sepatutnya menggenapkan seluruh, bukan sebagian, kehendak Allah. Lalu dan Yohanes pun menurutinya. Kita berkata begitu. Dan Yohanes pun menurutinya. Saudara, kalau saudara nurut sama kehendak Allah, itu merembet saudara, ke istri, ke suami saudara, itu merembet, saudara. Kalau saudara ngajarinya, nah, kalau Pak Denny datang kasih tahu Papa tidak di rumah, itu saudara selagi ngajarin juga merembet nanti anaknya. Dia tahu itu, oh, orang hidup itu butuh kayak gitu ya, kucing-kucingan ya, gitu. Tidak bisa belajar seperti Tuhan Yesus, menggenapkan semua kehendak Allah dan merembet ke Yohanes. Karena Yohanes nurut. Level Yohanes seperti apa? Alkitab berkata di dalam Lukas 3 ayat 16. Tolong ditayangkan Lukas 3 ayat 16. Itu firman berkata begini, Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia, Yesus, di depan dia, yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.
Jadi omongannya Yohanes bilang gini, aku ya, ia yang datang, aku buka tali kasutnya, itu pun tidak layak. Artinya dia posisinya di bawah budak. Yohanes Pembaptis menunjukkan level dia untuk buka tali kasutnya pun tidak layak. Namanya budak belian itu tugasnya buka sepatu dari tamu yang datang, dan untuk buka itu aja tidak pantas gitu. Aku tidak pantas. Itu sebabnya dia berkata, oh yang harusnya baptis aku tahu, aku di bawahnya budak belian yang tidak ada artinya apa-apa. Untuk membaptis engkau, aduh, pedih aku, sepertinya bilang begitu. Tetapi Tuhan itu betul-betul ngikutin apa yang Bapa suruh. Bapa suruh dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang dilakoni. Saudara, itu bagian saudara pada pagi hari ini. Kehendak Bapa apa itu dilakukan. Itu akan merembet kepada istri, kepada anak, kepada orang-orang di sekitar. Pada waktu saudara hidup di dalam kebenaran, maka menyebar ke yang lain-lain. Dan selanjutnya, tayangan yang selanjutnya, bagaimana kita menggunakan slide-nya yang berikutnya. Berikutnya, next. Ya, cara menggunakan seluruh kehendak Allah. Yang pertama itu tahu kehendak Allah. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita mengerjakan? Yang kedua, taat jadi pelaku firman. Tuhan Yesus sudah kasih contoh kepada saudara dan saya. Yang ketiga, terima pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dalam hidup saudara dan saya ada pekerjaan baik yang sudah disiapkan dari sebelumnya. Bahkan sebelum saudara lahir sudah dipersiapkan di dalam hidup saudara. Ada pekerjaan baik. Waktu saudara lahir, itu pekerjaan baik harus dicari. Jangan di tengah jalan, tidak ngerti, tidak selesai. Lalu yang keempat, berbuah dalam hidup ini. Tuhan menantikan buah. Buah itu menyenangkan hati orang lain, bukan menyenangkan diri sendiri. Musim mangga sekarang, mangganya cuma berbuah. Tuhan Yesus bilang kalau nempel sama pokoknya, itu kamu dapat makanan, nanti tiba waktunya berbuah. Sampai yang senang, yang punya. Bapak senang dengan buah-buah yang keluar dari hidup saudara. Itu Kristen dewasa seperti itu. Ada hal-hal yang keluar dari kehidupannya karena nempel sama Tuhan. Itu kehendak Allah dalam hidup saudara. Masih banyak yang lain, tetapi saya mau menerangkan 4 poin ini. Berikutnya, ya. Yang pertama, tahu kehendak Allah. Penting sekali saudara. Tuhan Yesus tahu kehendak Allah. Caranya bagaimana? Dia kalau pagi naik ke gunung sembahyang, punya hubungan dengan Bapa terus menerus. Saudara, hari-hari ini yang pagi saudara punya kesempatan untuk datang. Apakah itu doa di sini? Kalau gerejanya masih tutup pun pasti boleh masuk ke sini untuk sembahyang. Kalau ada pertemuan yang sudah dijadwal, saudara bisa datang. Kalau tidak, masuk ke kamar, berdoa, membaca firman, punya hubungan sama Bapa di surga.
surga. Karena dia pengen sekali kasih tahu kepada saudara, rencanaku pada hari ini apa? Rencanaku dalam hidupmu apa? Dia pengen kasih tahu kepada Bapak dan Ibu. Ada waktu muridnya tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ajarin aku berdoa sih. Minta diajarin berdoa. Terus diajarin salah satu doa yang Tuhan ajarkan, berilah kami hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah atau secukupnya. Jadi saya cuma menekankan saja itu doa yang dinaikkan kepada Bapa di surga. Berilah kami pada hari ini, bukan bulan ini, bukan tahun ini, pada hari ini. Artinya Tuhan itu kangen. Saudara satu hari datang kepada Dia, kalau dikasih seminggu sekali, ya berasnya seminggu, sayuran seminggu, daging seminggu, dan ini berapa kali? Seminggu sekali. Dia kangen sama saudara, jadi diajarin beri kami hari ini. Besoknya ngomong lagi, beri kami hari ini. Besoknya hari ini. Dia rindu punya hubungan dengan saudara. Jadi Tuhan Yesus dia datang ke dunia walaupun dia anak Allah yang jadi manusia. Dia kontak dengan Bapaknya, tanya apa yang harus saya kerjakan. Firman-Nya ada di situ, saya bacakan, saudara. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, dari Yohanes 5 ayat 19. Tidak kelihatan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia melihat, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan. Dia cuma menunggu Bapa, ini yang dikerjakan, dia kerjakan. Jadi yang pertama itu perlu tahu kehendak Bapa, kita punya relationship, punya hubungan sama Tuhan. Tanya kepada Tuhan apa yang harus aku kerjakan. Itu belajar seperti Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mulai menggenapkan apa yang menjadi kehendak dari Allah. Yang kedua, berikutnya taat, jadi pelaku firman. Dari Filipi pasal 2, saya bacakan begini. Sebelum saya bacakan, kita perlu taat karena tadi saya sudah terangkan Tuhan Yesus taat kepada Bapa untuk dibaptis sama orang yang levelnya di bawah budak pilihan. Yang Yohanes bilang untuk lepas tali saja aku tidak layak. Dan Tuhan Yesus anak Allah, dia merendahkan menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. Itu betul-betul merendahkan dirinya, taat. Itu sebabnya Tuhan meninggikan yang namanya di atas segala nama, setiap lutut berpeluh kepada Dia. Jadi kita perlu belajar mulai mempraktikkan apa yang kita tahu. Saudara, setiap hari baca Alkitab, kalau dapat firman, belajar untuk dilakukan. Yang saudara tahu, yang belum tahu tidak dituntut sama saudara. Lagi dapat sesuatu dilakukan. Karena firman tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Semua yang aku katakan itu akan terjadi. Kalau saudara rajin baca firman, banyak sekali janji-janji, perintah-perintah Tuhan. Kita pada waktu kita melakukan, maka apa
saudara, terjadi apa yang Tuhan katakan. Perlu sekali kita terus menjaga hati, connect kepada Bapa. Jadi taat itu, saudara, salah satu hal Abraham pada waktu umur 99 itu sudah nunggu lama anaknya tidak lahir. Tuhan berkata, Abraham, namamu diganti jadi Abraham, artinya Bapa banyak bangsa. Berikutnya, jadi setiap orang mulai panggil dia Bapak Abraham. Tujuh, namaku ganti sekarang Abraham. Artinya apa Pak? Bapak banyak bangsa. Oh, mimpi ya. Anak pun punya, umurnya sudah banyak, istrinya sudah tidak mungkin punya anak. Mimpi. Tidak. Allah yang aku sembah kasih tahu itu padaku. Dan aku nurut. Walaupun belum terjadi, dia katakan, pegawainya panggil Bapak Abraham, tutup namaku Abraham. Istrinya panggil Tuan Abraham, bukan nama saya panggil sekarang Abraham. Artinya Bapak banyak bangsa. Itu namanya percaya, taat. Tuhan ngomong sesuatu, itu pegawainya 316 orang. Kalau manggil salah, dia ngomong lagi terus. Ngomong. Itu ya dalam waktu 3 bulan. Karena tahun depan pada waktu malaikat itu datang kepada Abraham, ini tahun depan kamu punya anak. Jadi dia mulai memperkatakan Abraham itu Abraham. Sama Abraham. Apa artinya? Bapak banyak bangsa. Dia mulai memperkatakan kudus sih. Semua orang kenalnya dari umur 75 sampai 99 Bapak Abraham. Sekarang ganti. Jadi dia harus kasih tahu banyak sekali orang. Tidak ada sosmed, di broadcast, semua ngerti. Semua kudu diomongin. Namanya Abraham. Itu dalam 3 bulan sudah. Kalau tahun depan itu 12 bulan, dalam 3 bulan itu benih ilahi, benihnya Abraham sudah masuk di dalam rahimnya Sarah. Sarah mulai hamil, 9 bulan lagi lahir. Jadi tahun depan itu betul-betul sedang Tuhan kasih tahu kepada Abraham bahwa namamu ganti. Itu dalam 3 bulan terjadi apa yang dia katakan itu terjadi. Jadi penting sekali taat, mulai taat sedikit demi sedikit. Kalau taat kakean tidak kuat. Saudara, perpuluhan juga kudu taat mulai sedikit. Jangan nunggu 100 juta masih persembahan 10 juta itu kakean gitu. Jangan. Mulai apapun yang saudara terima dari Tuhan, sisihkan. Harus punya dompet yang lain. Saya kasih tahu, pengalaman saya begitu. Ada semua urusan duit nyampur di sini. Nanti waktunya harus kasih perpuluhan, wis jajan ini, tuku ini, itu entong gitu ya. Jangan begitu. Harus begitu terima. Disisihkan, ini hormat saya kepada Tuhan. Dikerjakan sedikit demi sedikit, itu akan terus bertambah. Waktu saudara melakukan kehendak Tuhan, saudara tahu nanti kehendak berikutnya akan dikasih tahu. Kehendak berikutnya akan dikasih tahu kepada saudara. Jadi taat itu perlu sekali. Filipi 2 ayat 12 berkata begini. Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku, ini Paulus berkata kepada jemaat Filipi yang kekasih, hai jemaat di Ebenezer di Brebes ini yang kami kasihi,
kamu senantiasa taat. Itu kerinduan Paulus, dan dia memperkatakan kamu senantiasa taat. Itu perkataan yang positif. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, kerjakan keselamatanmu. Apa artinya? Kalau saudara sepertinya saudara bekerja untuk dapat keselamatan, bukan. Itu artinya saudara bahasa Inggrisnya work out. Work out itu satu latihan untuk dikerjakan. Karena apa? Tuhan sudah bekerja dalam diri saudara. Work out itu artinya dia sudah kerja dalam diri saudara. Harus ada yang dikeluarkan dalam hidup saudara. Contohnya Sakyus. Sakyus itu kepengen sekali ketemu Tuhan Yesus. Kenapa? Gelisah hatinya. Duitnya banyak atau sedikit? Banyak sekali. Dia kepala pemungut cukai yang duitnya banyak. Tidak ada damai. Dia kepengen lihat Tuhan Yesus. Dia dengar kabar baik. Ini orang Tuhan Yesus, Anak Allah, datang menyembuhkan banyak. Hatinya gundah, tidak enak, jadi dia lihat. Ketutupan orang. Tapi tidak diam saja. Ya wes lah, pulang saja lah. Udah kelihatan. Gitu. Dia lari. Itu orang sana. Kalau pakai jubah, lari itu sebetulnya merendahkan diri. Jubah itu jalannya wah kayak orang hebat. Ini Tuhan Yesus jalan, larinya ke sana, dia kejar, bukan kejar, mendahului. Sampai di sana dia pohon ara, dia menek pohon ara. Dari situ dari ketinggian dia bisa lihat akan Tuhan Yesus. Lalu pada waktu Tuhan Yesus sampai di bawah pohon ara, panggil namanya Sakyus. Turunlah, aku mau tinggal di rumahmu, aku mau berkunjung ke rumahmu. Dia bingung sekali, ngerti ya namaku ya. Saudara, apa yang terjadi? Masuk ke dalam rumah Sakyus, Tuhan Yesus tidak ditulis ngomong apa kepada Sakyus. Itu namanya word in. Ada apa yang Tuhan masukkan dalam hidup Sakyus. Dia bilang, kamu hidupnya cari uang terus. Ayo cari, tidak ada omongan begitu. Cuma dia datang ketemu Sakyus, ada hal yang dia sampaikan. Sakyusnya bilang begini, Tuhan, dia berdiri di depan banyak orang. Tuhan, setengah dari hartaku akan aku berikan kepada orang miskin. Orang-orang yang aku peras akan aku kembalikan kepada Allah. Apa disuruh sama Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan Yesus datang, ada sesuatu yang masuk dalam hidup Sakyus sampai dia, itu namanya word in. Ada pekerjaan Tuhan yang masuk dalam hidup dia, lalu word out-nya yaitu ngomong, aku akan memberikan setengah. Saudara, ada perubahan, itu word out. Kerjakan keselamatanmu. Jangan cuma terima firman tetapi tidak mengerjakan apa-apa. Ada reaksi dari Sakyus yang baru ketemu saja. Saudara, tadinya dompetnya dia ditaleni kencang. Begitu ketemu Tuhan Yesus, dibuka separuh, dikasihkan ke orang miskin, dan yang aku peras kembalikan. Saudara, kalau ketemu Tuhan Yesus itu ada word out. Kerjakan keselamatanmu, aja menebai gitu. Sudah jadi orang Kristen, sudah
firman diselamatkan, tetapi menambahi, itu yang Tuhan tidak mau. Harus kerjakan keselamatanmu. Ada yang keluar dari hidup saudara. Mulai memperhatikan orang lain, mulai doanya bukan cuma direct terus. Tokoku, bojoku, anakku, semuanya kuku semua. Mulai ada untuk orang lain, untuk pendeta, Samuel Sam, Ibu, Denis, semua didoakan. Bukan cuma itu, mulai memberi. Kalau kita berkata berilah, maka kamu akan kekurangan, begitu. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, dipadatkan, digoncangkan sampai luber, akan dicurahkan. Curah itu bukan tak lempar satu, tidak, dicurahkan itu bergebyur. Beri, balasannya digebyur. Digebyur itu tidak bisa. Saya ngebyur dengan satu beras itu tidak bisa. Harus banyak, dicurahkan kering hatimu. Hebat sekali. Jadi mulai ada word out, ada yang keluar dari hidup saudara. Karena saudara mengenal akan kebenaran, jangan menambahi, itu harus ada. Saudara, kalau saudara disakitin orang, biasanya bagaimana? Itu orang sudah tak bantu, tak berikan beras, menambahi, tidak terima kasih. Saudara, bagaimana reaksinya kira-kira? Ayolah ngomong. Lain kali tidak kasih lagi gitu. Ada? Iya, biasanya begitu. Tidak tahu terima kasih. Tapi saudara mulai belajar. Ada kasih agape yang masuk dalam hidup saudara. Oh, dia misi belum ngerti sebetulnya. Sampai dia tidak berterima kasih. Seperti Tuhan Yesus, ampuni mereka yang melakukan tapi tidak ngerti. Jadi makin mengasihi, bukannya terus tidak urusan lagi dengan orang lain. Jadi penting sekali saudara mempraktikkan itu namanya word out. Ada sesuatu yang keluar, bukan word for. Word for itu saya, kami ada yang bicara. Ada apa ya? Ada walor loh. Pasti istri saya diperhatikan. Iya. Jadi saudara, ada orang yang work for salvation, bekerja untuk bisa diselamatkan. Tidak. Dia sudah bekerja dalam hidup saudara, saudara sudah diselamatkan. Reaksi saudara adalah work out. Kerjakan keselamatanmu, bukan kerjakan untuk dapat selamat. Work for itu kerjakan untuk dapat selamat, bukan itu. Jadi yang kedua taat. Jadi cara kita menggunakan seluruh kehendak Allah. Yang kedua taat, jadi pelaku firman. Yang ketiga, ya ada pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau saudara hidup di dalamnya. Saya bacakan ayatnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam kehidupan saudara ada pekerjaan baik yang sudah disiapkan. Itu kehendak Tuhan. Harus nemu pekerjaan baik. Itu kehendak Tuhan yang khusus untuk saudara dan saya. Yang umum, semua firman itu adalah kehendak Tuhan. Saudara, dulu sebelum umur 45, saya kerjanya macam-macam. Bikin pembering kayu, bikin mebel kursi, ekspor, punya bengkel. Semua dicoba.
Tapi pada tahun 1995, itu berarti 5 tanggal 28 tahun yang lalu, pabriknya kebakaran. Semua dalam hitungan 3 jam habis. Semua yang sudah dikerjakan habis. Mulai berdoa, Tuhan, apa yang Kau mau? Seringkali ada hal-hal terjadi, baru cari Tuhan karemu apa dengan ini, saudara. Dan ternyata pada waktu doa dapat, kamu panggilanmu adalah membuat tulisan firman dari kayu sampai ke ujung bumi, saudara. Jadi yang lain-lain itu disingkirkan. Saya fokus dari tahun 95 hanya bikin tulisan firman, dikirim kemana-mana seluruh dunia. Sebelumnya kelihatannya Tuhan sudah banyak bicara sama saya, cuma dablek sudah. Jadi kudu kebakaran baru ngerti panggilannya. Itu karena kasih Bapa kepada saya. Anaknya itu dididik, diperingatkan, dihajar, disesah. Anak-anak, kalau anak tetangga senang baik, nggak usah diurusi. Karena saya anak saya dapat sebelumnya. Coba sana, pikirnya bisa ini, bisa itu. Wis disekopai, kalau tidak belandang UIP nanti nggak tahu kemana. Dari situ saya lurus fokus tulisan firman sampai hari ini dikirim ke 35 negara dengan berbagai bahasa. Saya percaya saudara, banyak perkara yang Tuhan sudah tanam, karena Tuhan berkata sudah dipersiapkan sebelumnya. Bahkan dari saya bilang, sebelum saudara lahir sudah ada rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dan kita perlu menggenapkan seluruh rencana atau kehendak. Jadi dari contoh Sakyus tadi saya ulangi, dia dapat sesuatu dengan kehadiran Tuhan di rumahnya, dia reaksinya, breakout-nya, reaksinya setengah dari yang punya bagikan ke dalam manusia. Berubah sekali. Tadinya semua masuk. Kalau perlu pun tidak boleh keluar. Tapi begitu ketemu Tuhan langsung. Yang keempat, boleh berikutnya, berbuah itu keinginan dari Bapa. Saudara, ada satu firman di Lukas yang bilang begini, ada seorang tuan yang punya tanah kebun anggur, ditanami pohon ara. Dia tahun pertama ngenteni, artinya sudah musim buah, ngenteni, dilihat tidak ada buahnya. Tahun kedua dilihat tidak berbuah. Tahun ketiga dilihat tetap tidak berbuah. Dia gemes, dia bilang, wis dipotong saja. Tapi tukang kebunnya bilang gini, sabar Tuan, sabar. Nanti kasih waktu 1 tahun lagi. Aku akan campur sekitarnya, kasih pupuk. Aku akan diopeni sungguh-sungguh. Ya. Kalau tahun depan Tuhan datang lagi setahun ya, kalau datang lagi tidak berbuah, silakan Tuhan potong saja. Artinya Tuhan itu pengen kalau pohon ara itu di pinggir jalan juga bisa tumbuh. Terlebih lagi kalau di pinggir jalan bisa tumbuh di kebun anggur, tanahnya harus
Harapi kemenangan bawang itu, batu-batu disingkirin, air cukup, semuanya diatur, tanah yang paling gemuk, paling bagus. Tetapi tidak berbuah. Sekarang sudah berapa tahun dalam hidup ini ketemu Tuhan, terima Dia sebagai juru selamat, dienteni buaya. Harus ada keluar dari kehidupan saudara. Kalau tidak, contoh tadi, ini setahun lagi, kalau tidak, apa saja. 3 tahun diinteni, tidak, tahun keempat habis. Nah, di Markus 11, saya ajak saudara lihat Markus 11 ayat 23. Firman bilang begini, Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, mau menginap di Betania. Pagi-pagi dia keluar, dia lihat pohon ara tidak berbuah. Lalu dia berkata begini, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan muridnya mendengar. Lalu ayat 23, Markus pasal 11 ayat 23, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi muridnya kan gumun, Tuhan, gumunnya kok sudah layu ya? Tuhan bilang, percaya, kamu kalau berkata kepada gunung, bukan kepada kata kerikil, gunung itu aneh untuk disuruh apa. Berkata kepada gunung ini, beranjak, tercabut dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Tuhan Yesus sedang mengajar begini, saudara. Kamu sebagai orang-orang Kristen yang sudah lama ikut akan aku, mulai pakai berkata, mulutmu mulai pakai berkata kepada gunung ini, berkata kepada masalah, berkata kepada penyakit. Karena selama ini saya perhatikan kita semua walaupun sudah ikut Tuhan, selalu Tuhan singkirkan masalah dalam hidup anak saya agar dia bisa tahu. Tetapi di sini kepada murid-muridnya diajari ini, tidak terus menerus suruh aku terus, kamu aku kasih kuasa lewat mulut berkata kepada gunung. Itu tidak mungkin sebetulnya, tetapi Tuhan berkata kamu bisa berkata kepada gunung. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjak, tercabut, tercampak ke dalam laut, itu namanya masalahnya bukan tersingkir, tetapi dibuang ke laut, tenggelam, tidak balik lagi. Itu diajarin sama Tuhan. Ada cara yang harus dikerjakan. Caranya bagaimana? Berkata. Saudara mungkin punya masalah ekonomi, berkata kepada masalah ekonomi, tercabut, tercampak ke dalam laut, pelayanan kehidupan saya tidak terganggu oleh ekonomi lagi. Itu suruh ngomong, saudara. Terhadap penyakit juga, penyakit dalam nama Tuhan Yesus
tercampak ke dalam laut, tidak balik lagi. Itu diajarin Tuhan Yesus. Yang ngomong salah, bukan Tuhan yang ngomong, saudara diajarin. Dapat berkata, bahwa siapa berkata itu, kalau tidak bimbang, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus yang saudara katakan luar biasa, dia akan bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi lagi. Jadi mulai belajar berkata-kata. Dalam pekerjaan saya berkata-kata. Semua pegawai sehat, bekerja, menghasilkan buah, itu mulai diberkatakan. Karena sebelumnya yang ini sakit, masuk rumah sakit, ini tidak masuk dan sebagainya. Mulai berkata-kata. Semua pembeli-pembeli saya diberkati Tuhan. Mulai berkata-kata. Penghalang untuk bayar kepada saya dicabut, dibuang ke laut, tercapai. Dan aku percaya itu akan terjadi karena guruku Tuhan Yesus bilang, kalau percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nya itu siapa? Saudara yang berkata-kata, bukan nyuruh Tuhan singkirkan semua masalah saya. Baik, murid-murid diajar, dan saya percaya saudara sudah lama ikut akan Tuhan. Ayat yang berikutnya nanti tidak usah pakai ini, PowerPoint saya berikutnya. Yang keempat, yang kedua. Jadi bagaimana berbuah pakai otoritas yang Tuhan berikan? Itu dikatakan di dalam Matius 21. Melihat kejadian itu, tercenanglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Lalu Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Jadi hal yang sama Tuhan ajarin, ayo pakai perkataan, hati-hati saudara. Perkataan ini diajarin sama Tuhan, bukan coba-coba. Kalau saudara nurut, maka itu akan terjadi padamu. Dan tercampak dalam hal itu akan terjadi. Jadi apa yang kita katakan akan terjadi. Yang ketiga dari ini pakai otoritas, Lukas 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau tertanam dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi pada waktu itu Tuhan bilang, kalau ada orang bersalah, ampuni. Sehari 7 kali, ya ampuni. Tegur dia, kalau dia mau bertobat, ampuni. Murid-muridnya bilang, tidak bisa. Itu kehendak Tuhan untuk mengampuni. Tidak bisa. Nyakitin sekali. Saudara, ini hal pengampunan penting sekali. Lalu Tuhan bilang, ini ada contoh, kamu tidak bisa mengerjakan, tapi dengan perkataan kamu akan dibuat bisa. Yaitu sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, bukan
yang di sana, yang ini terbantulah pohon ara itu bisa besarnya luar biasa, 600 tahun bisa hidup, akarnya memegang bumi dengan kuat, dibedol tidak mungkin. Itu Tuhan sedang ngajarin dengan perkataan Ia akan taat kepadamu. Pada waktu saudara berkata, cabut kamu penghalangnya, cabut tertanamlah di dalam laut, dan Ia akan taat kepadamu. Kita katakan sama-sama, dan Ia akan taat kepadamu. 1, 2, 3. Ia akan taat kepadamu. Ianya siapa? Pohon yang saudara omongin, pohon ganggu dalam hidup saya untuk rencana Tuhan tidak terjadi. Cabut, tertanam di laut, dan lewat perkataan Ia pohonnya akan nurut, yang secara manusia tidak mungkin tercabut. Ini yang ngajarin Tuhan Yesus. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara yang tepat adalah berbuah. Pakai caranya bagaimana? Pakai mulut ini, mulai berkata-kata. Apa saja yang menjadi penghalang, yang menghambat dalam kehidupan saudara mengikut Tuhan, itu harus disingkirkan. Bukan disingkirkan cuma minggir, tapi dibedol, dibuang ke laut, tidak balik lagi. Kalau sudah dicemplung ke laut, sudah tidak bisa balik lagi. Apalagi dikabuli sama batu kilangan, kubaran semua. Dan Tuhan itu mengajar hidup saudara, apapun beban yang saat ini mengganggu dalam hidup saudara, mengikuti akan Tuhan, mulai pakai kata-kata. Saya ulangi lagi, bagaimana kita itu bisa mendengarkan. Yang pertama, harus tahu kehendak Allah dalam hidup saudara. Caranya Tuhan Yesus datang pagi-pagi kepada Bapa. Yang kedua, taat. Diomongin apa saja firman yang datang kepada saudara, mulai taat. Lakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan. Cari, kalau belum nemu, tanya lagi sama Tuhan. Kalau perlu dipepet untuk tahu pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Yang ketiga, Tuhan yang keempat, Tuhan kepingin saudara berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman sudah disampaikan. Maka berdoa kita mengurai bagi jemaat Ebenezer Brebes ini, juga saudara-saudara yang mendengar lewat streaming. Dalam nama Tuhan Yesus, ada buah-buah yang mulai keluar yang menyenangkan Bapa di surga. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Percaya katakan amin. Tuhan, berkat dari Allah Bapa, anugerahnya dan rahmatnya, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan urapan dari Roh Kudus menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya.